Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan tumbuhan, morfologinya, kemudian bagian-bagiannya, serta fungsinya itu apa. Kita mulai dari bagian tumbuhan yang kita kenal yaitu akar. Nah, saya akan share terkait dengan struktur dan fungsi akar. Oke, seperti ini. Baik, eh, akar adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Nah, fungsi akar itu adalah untuk menyerap air serta zat hara. Apa itu zat hara? Zat hara itu adalah mineral. Jadi, sesuatu zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses pertumbuhan, untuk menjadi lebih besar. Nah, akar juga itu berperan sebagai penopang utama yang menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan kokoh berdiri. Nah, jadi struktur akar ini berkembang mulai dari biji dan terus tumbuh sepanjang hidup tumbuhan tersebut. Akar bekerja dengan cara apa? Dengan cara menyerap air dan zat hara. Ya, biasanya ada beberapa tahap, yaitu melalui penyerapan, kemudian ada proses pengangkutan atau transportasi, kemudian ada proses pemasukan ke pembuluh, dan proses pertumbuhan itu sendiri. Nah, di gambar yang Anda lihat, di situ ada dua jenis akar, ya, yang disebut sebagai akar tunggang dan akar serabut. Nah, saya akan jelaskan. Jadi ada yang namanya akar tunggang. Jadi akar tunggang adalah akar utama yang tumbuh dari biji dan berkembang menjadi akar besar, yang kemudian dia membentuk cabang-cabang, akar kecil. Ya, itu yang disebut sebagai akar tunggang. Nah, ciri-cirinya ini adalah yang pertama memiliki satu akar utama yang jelas. Jadi akar utama yang jelas itulah yang disebut sebagai tunggang. Kemudian yang kedua, akar utama tumbuh lurus ke bawah. Jadi dia menancap lurus ke bawah. Kemudian cabang-cabang akar tumbuh menyebar ke samping ya cabang-cabangnya. Nah, biasanya akar ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil namanya, yang berkeping dua. Ya. Nah, dia cocok untuk menopang tumbuhan yang berukuran besar dan dia mampu untuk menyimpan makanan. Contohnya apa, Pak? Tumbuhan yang memiliki akar tunggang ini contohnya adalah pohon mangga, pohon jambu, kemudian singkong. Nah, itu adalah contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Nah, yang di sampingnya yang kedua ada yang disebut sebagai akar serabut, ya. Jadi akar serabut ini adalah akar yang tidak memiliki akar utama. Jadi dia tidak memiliki akar utama yang besar dan menancap ke bawah. Semua akar yang keluar dari pangkal batang ukurannya hampir sama dan dia menyebar ke segala arah. Nah, akar serabut ini itu tidak ada akar utama, bentuknya seperti serabut, ya, jumbai gitu ya. Kemudian akar tumbuh dari pangkal batang, bukan dari radikula, dan menyebar luas ke permukaan tanah. Cocok dia untuk menyerap air dari lapisan atas tanah. Nah, biasanya akar seperti ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Kalau tadi di kan dua, kalau mono satu. Ya, jadi dikotil itu berkeping dua, kalau monokotil itu berkeping satu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, contohnya apa? Akar-akar yang memiliki akar serabut itu, contohnya adalah pohon padi, kemudian jagung, kemudian kelapa, rumput. Mungkin Anda suka lihat pohon bawang. Nah, pohon-pohon tersebut memiliki akar serabut. Nah, kemudian tadi saya menyinggung kata monokotil dan dikotil.
Kalau mono itu artinya satu, berarti berkeping satu. Kalau di, dia berkeping dua, ya. Jadi kalau monokotil itu keping bijinya itu satu, kalau dikotil dua. Kemudian biasanya bentuk akarnya untuk monokotil itu adalah serabut, tetapi kalau dikotil itu bentuk akarnya adalah tunggang. Nah, terlihat dari bentuk daun. Bentuk daun atau untuk monokotil itu biasanya sejajar atau melengkung, ya. Tetapi kalau bentuk daun untuk dikotil itu biasanya menyirip, ya. Kemudian dilihat dari batangnya, monokotil itu berarti dia tidak berkambium atau tidak membesar. Tapi kalau dikotil dia berkambium membesar. Contohnya apa, Pak? Kalau monokotil itu contohnya adalah padi, jagung, kelapa, rumput, itu monokotil. Sementara dikotil itu buah-buah yang gede-gede seperti mangga, jambu, ya. Nah, itu adalah dikotil. Baik, saya berharap ini bisa menjelaskan ya perbedaan antara monokotil dan dikotil. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu struktur morfologi akar. Nah, morfologi itu luar ya, jadi struktur luar akar. Ya, ini memang gambarnya tidak jelas, tapi saya memberikan keterangan saja. Nah, struktur morfologi akar itu ada beberapa bagian ya. Ada yang namanya leher akar atau koleoptil. Jadi ini adalah bagian peralihan antara batang dan akar, ya. Jadi yang paling atas itu, yang dekat ke batang, ya. Ini adalah tempat munculnya akar. Kemudian yang kedua, batang akar. Batang akar itu adalah bagian utama akar yang memanjang ke dalam tanah dan menjadi tempat tumbuhnya cabang-cabang, ya. Kalau di kotil itu pasti dia punya, ya kan? Kemudian yang ketiga itu adalah cabang akar. Akar-akar kecil yang tumbuh dari batang akar. Jadi batang akar yang besar ini ada cabang-cabang. Nah, ini ada cabang-cabang yang tumbuh. Kemudian rambut akar. Nah, rambut akar itu semacam rambut halus pada permukaan akar yang memperbesar luas penyerapan air. Jadi ya kalau yang kecil-kecil itu dia menyerap air. Dan yang terakhir adalah ujung akar atau tudung akar namanya. Nah, jadi bagian paling ujung yang melindungi jaringan muda saat akar mulai berupaya untuk menembus tanah. Nah, itu yang disebut sebagai struktur morfologi akar. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, saya akan share terkait dengan struktur morfologi akar. Nah, Anda lihat ya gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada bedanya antara akar dikotil dan akar monokotil, ya. Baik, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, Anda lihat di situ ada gambar namanya epidermis, ya. Epidermis itu adalah kulit luar akar. Jadi lapisan paling luar akar. Nah, biasanya tersusun dari satu lapis sel tipis tanpa kutikula. Fungsinya untuk apa dia? Untuk menyerap air serta mineral atau zat hara melalui rambut akar tersebut. Kemudian yang kedua ada yang namanya korteks. Anda lihat gambarnya ya. Korteks itu pas terletak di bawah epidermis. Nah, tersusun dari jaringan parenkim yang berdinding tipis, dia dindingnya tipis dan banyak ruang antar selnya. Fungsinya untuk apa dia? Untuk menyimpan cadangan makanan, ya, dan menyalurkan makanan itu ke silinder pusat. Oke. Berikutnya ada yang disebut sebagai endodermis. Nah, endodermis ini dalam korteks tersusun rapat tanpa ruang antar sel, ya. Itu yang disebut sebagai endodermis. Nah, dia biasanya memiliki pita Kaspari namanya. Untuk apa? Untuk mengatur aliran air dan mineral masuk ke silinder pusat. Jadi alirannya itu diatur. Kemudian yang berikutnya adalah silinder pusat atau yang disebut dengan stele, ya. Nah, biasanya ini terdiri dari tiga bagian, yaitu periskel, jadi lapisan paling luar silinder pusat, tempat tumbuhnya akar cabang. Kemudian ada silem, jaringan pembuluh kayu untuk mengalirkan air dan mineral ke batang, dan ada floem.
jaringan pembuluh tipis untuk mengalirkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian akar. Jadi kesimpulannya, struktur autonomi akar itu terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Ada 4 yang bekerja bersama-sama. Tujuannya apa? Untuk menyerap air dan zat hara, menyaringnya, menyalurkan air serta zat hara ke seluruh bagian tubuh pada tumbuhan tersebut. Ya. Nah, setelah kita membahas akar, kita masuk yang kedua, membahas batang pada tumbuhan. Nah, saya akan memberikan gambaran terkait dengan batang pada tumbuhan. Nah, di sini ada 2 gambar nih. Ada A dan B. A untuk tumbuhan monokotil, B untuk tumbuhan dikotil. Pada prinsipnya ada beberapa istilah yang sama dengan struktur akar, ya. Nah, pada batang ini ada beberapa bagian, ya. Yang pertama epidermis, sama epidermis. Jadi lapisan paling luar batang, pokoknya sama akar juga ada epidermis, dia paling luar batang. Kemudian tersusun dari satu lapis sel yang rapat dan sering dilapisi kutikula. Kemudian dia berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kekeringan atau gangguan luar pada batang. Kemudian yang kedua korteks. Korteks terletak di bawah epidermis tuh. Ya, terdiri dari jaringan penyokong, jaringan penyimpan cadangan makanan, dan kadang-kadang ada juga jaringan penguat. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menopang dan tempat menyimpan zat makanan. Nah, di batang juga ada yang namanya endodermis. Gambarnya seperti Anda lihat. Ini ada di dalam korteks. Biasanya tidak begitu jelas pada batang seperti pada akar. Jadi dia punya peran tuh. Peran pembatas antara korteks dan silinder pusat. Kemudian ada stele, silinder pusat. Nah, di sini ada beberapa bagian memang. Nah, pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkutan tersusun melingkar dan memiliki kambium. Ya, sementara pada monokotil, berkas pengangkut tersebar acak dan tidak memiliki kambium dia. Kemudian ada yang namanya empuluh atau pit. Jadi terletak di bagian tengah batang nih. Tersusun dari jaringan parenkim berdinding tipis. Nah, dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan mengisi batang. Kesimpulannya gini, struktur primer batang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, dan empulur. Ya. Nah, bersama-sama berfungsi untuk melindungi, menyokong, menyalurkan air serta zat makanan ke batang itu sendiri. Ya. Jadi kita sudah belajar 2 nih. Yang pertama akar, yang kedua adalah batang. Nah, di dalam tumbuhan ada satu bagian lagi yang akan kita pelajari yaitu bagian daun. Nah, di sini ada contoh ya gambar bagian daripada daun ya. Ada yang menyirip. Contohnya adalah daun mangga, itu dia menyirip. Kemudian ada yang menjari. Ya, misalnya adalah daun daun pepaya, itu dia menjari. Kemudian ada yang melengkung. Ya, kayak pohon gadung ya. Daun gadung itu melengkung. Kemudian ada daun sejajar. Nah, Anda sudah contoh di sini bentuknya seperti daun teki-tekian, itu adalah daun yang sejajar. Itu susunan daun. Nah, kemudian bentuk ujung daun juga macam-macam. Ada yang runcing, membuat, romping, terbelah, dan bahkan ada yang berduri. Nah, kita perlu tahu bahwa daun itu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih dan berwarna hijau ya. Namun ada pula daun yang berbentuk jarum, misalkan daun pohon pinus ya, itu bentuknya jarum. Seperti sisik, ada lagi yang bentuknya berduri, contohnya kaktus ya. Nah, itu daun memiliki bagian berupa pelepah daun dan upih daun. Ya, kemudian ada yang disebut dengan tangkai daun dan helaian daun. Kalau kita ingin membahas
daun, ya, bagian-bagiannya, ya, secara anatomis, maka kita bisa menggunakan mikroskop, daunnya disimpan, maka apabila detil kita bisa lihat bentuknya itu akan seperti ini. Nah, ini adalah struktur akar anatomi daun, ya. Mudah-mudahan Anda bisa jelas melihatnya struktur anatomi daun. Ya, jadi kalau kita potong bagian kecil di sini, kemudian kita lihat di mikroskop, maka bentuknya akan seperti itu. Baik, saya akan coba jelaskan struktur anatomi struktur anatomi daun. Ya, mudah-mudahan gambarnya bisa Anda jelas terlihat. Ya. Nah, jadi struktur anatomi daun ini yang pertama itu Anda lihat adalah epidermis. Seperti biasa, epidermis itu adalah lapisan pelindung daun. Ya, biasanya dia terletak di bagian permukaan atas daun. Kalau Anda menyentuhnya, bagian atas itu yang disebut dengan epidermis. Kemudian dia dinding selnya biasanya dilapisi kutikula. Saya sering menyebut kutikula. Kutikula itu adalah lapisan semacam lapisan lilin. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan air atau transpirasi. Nah, biasanya dia tidak memiliki stomata. Apa itu stomata? Ya, kecuali nanti kita jelaskan. Kecuali pada beberapa jenis tumbuhan serofit, serofit apa? Serofit. Kemudian fungsi utama daripada epidermis atas itu adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Dari apa? Dari kekeringan, dari gangguan luar, ya. Kemudian ada epidermis bawah, ya. Epidermis bawah itu pas terletak di bawah bagian bawah daun, ya. Nah, struktur mirip epidermis atas seperti mengandung banyak stomata. Jadi stomata itu mulut daun, mulutnya daun, ya. Nah, jadi stomata itu biasanya terdiri dari dua sel penutup yang dapat membuka atau menutup sesuai kondisi lingkungan. Jadi kayak mulut lah gitu. Fungsi daripada stomata itu untuk apa? Untuk mengatur pertukaran gas. Jadi karbon dioksida masuk, kemudian oksigen dan uap air keluar. Jadi makanya kalau kita berada di bawah pohon itu sejuk. Kenapa? Karena pohon mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan jaringan mesofil. Mesofil itu jaringan tengah, ya. Nah, mesofil berada di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, di tengahnya itu mesofil. Nah, disinilah proses fotosintesis itu berlangsung. Nah, jaringan mesofil itu terdiri dari macam-macam tuh. Ada jaringan palisade atau tiang, ada jaringan spons, bunga karang. Nah, fungsi jaringan palisade itu adalah tempat utama fotosintesis karena banyak mengandung klorofil, ya. Jadi ada fotosintesis, ada klorofil. Nah, mungkin saya jelaskan apa itu fotosintesis, ya. Nah, jadi eh, Anda bisa lihat ya bentuk daun tersebut. Nah, kemudian sebentar saya baik kita lanjutkan. Kemudian di dalam daun itu juga ada yang namanya jaringan pengangkut, ya, silem dan phloem disebutnya, jaringan pengangkut. Nah, silem itu untuk mengangkut air tuh dan mineral dari akar naik ke atas daun untuk proses fotosintesis. Phloem mengangkut hasil fotosintesis atau zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh, ya. Nah, berkas pengangkutnya dilindungi oleh jaringan penunjang namanya. Kemudian ada jaringan tambahan pada daun seperti sel kipas, buliform cells, kemudian trikoma, rambut halus, dan lapisan lilin tebal. Jadi kesimpulannya, daun itu terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah. Fungsinya untuk apa? Untuk pelindung tempat stomata. Kemudian yang kedua, mesofil, tempat fotosintesis dan pertukaran gas berlangsung. Kemudian yang ketiga, berkas pengangkut atau silem dan phloem. Untuk apa? Mengangkut makanan ke seluruh bagian daun. Kemudian jaringan tambahan penyesuaian terhadap lingkungan tertentu. Itulah anatomi akar, kemudian batang dan daun pada tumbuhan. Ya, semoga bermanfaat ya.
Nanti videonya saya kirim. Oke?